Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil program pengabdian saya yang berjudul Pelatihan Keterampilan Berbahasa Inggris berbasis analisis kebutuhan guna mendukung usaha pengembangan desa wisata di Desa Gesing. Pada kesempatan ini, saya membuat pengabdian di latar belakangi atas hasil wawancara dan pengawasan awal, serta adanya data desa yang saya sajikan dalam ringkasan analisis SWOT dalam bentuk bagan sebagai berikut yang bisa dilihat di layar, di mana uh, kelebihan dari Desa Gesing itu adalah rentang alam dan tradisi budaya yang unik, disertai dengan opportunity bahwa berbatasan dengan desa-desa wisata yang memiliki banyak akses untuk aktivitas pariwisata, kemudian sudah munculnya kesadaran akan pentingnya keterampilan berbahasa guna mendukung pengembangan desa wisata. Hanya saja ada kelemahan terkait dengan keragaman pekerjaan dan tingkat pendidikan yang kemudian membuat minimnya sumbangsih pemikiran kreatif, inovatif, dan maju dari masyarakat desa yang terdidik, serta minimnya inovasi-inovasi pengembangan pariwisata di desa yang dirasa masih rendah, yang kemudian mengacu kepada hasil identifikasi masalah, yaitu adanya minimnya akses kesempatan untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris. Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian pengabdian ini diangkat untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keterampilan berbahasa Inggris, utamanya bagi para pelaku wisata dan juga calon pelaku wisata yang akan kami kembangkan berdasarkan analisis kebutuhan dari masyarakat desa. Pada kegiatan ini, tahapan pelaksanaan kegiatan kami rancang dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama, melakukan analisis kebutuhan, kemudian dari hasil analisis kebutuhan itu dilakukan perancangan terkait dengan materi ajar dan pembelajarannya, kemudian setelah rancangan, kemudian dilakukan pelatihan dan dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi. Hasil analisis kebutuhan kami menemukan bahwa adanya kebutuhan akan peningkatan minat, terutama peningkatan minat dalam berbahasa, literasi, dan kreativitas. Kemudian adanya kebutuhan akan berbahasa Inggris dasar, utamanya pada kosakata-kosakata umum untuk anak-anak dewasa. Kemudian adanya kebutuhan untuk praktik, utamanya dalam hal speaking and listening atau berbicara dan mendengarkan untuk anak-anak dan dewasa. Kemudian adanya kebutuhan suplementari atau tambahan untuk penguatan pembelajaran di sekolah. Nah, dari hasil analisis kebutuhan tersebut, kemudian kami merancang 3 kelas, yaitu literasi dan creativity class, yang bertujuan untuk menumbuhkan literasi, minat, dan kreativitas belajar. Kemudian ada speaking and conversation class, yang berguna untuk mengasah kemampuan berbicara dan mendengarkan. Dan yang terakhir adalah supplementary class, membantu siswa untuk mempersiapkan ujian dan juga membantu siswa-siswa yang mengalami keterbelakangan atau keterlambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Nah, inilah hasil kegiatan kami yang dirangkum dalam foto-foto di mana ada aktivitas conversation di sini, kemudian kami mengusahakan membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memberikan pembelajaran-pembelajaran dasar terkait bahasa Inggris, disertai dengan pembimbingan khusus kepada mereka yang akan ujian dan mengalami permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Dari hasil kegiatan tersebut, kami kemudian melakukan evaluasi, baik evaluasi akhir maupun evaluasi proses. Pada saat evaluasi proses, kami melakukan di awal-awal kegiatan itu kami cukup canggung dengan siswa karena siswa juga belum mengenal kami, begitu juga dengan para pembelajar dewasa, sehingga kami banyak melakukan aktivitas-aktivitas ice breaking yang ternyata mampu meningkatkan keterikatan kami dengan siswa dan juga dengan desa yang melihat aktivitas kami itu menyenangkan dan akhirnya banyak yang berminat. Dari situ kemudian ada muncul peningkatan minat dan kemudian kami bisa melanjutkan proses pembelajaran dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi kami setelah beberapa kali pertemuan, kami melakukan
uh, model pembelajaran bertahap, di mana kami memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian melakukan latihan, dan kemudian disertai dengan aktivitas bebas. Dari hasil refleksi kami juga menemukan bahwa kegiatan pengabdian ini ternyata sangat membutuhkan komitmen, baik dari pengabdi maupun dari pembelajar dan dari pihak desa. Dari pengabdi ke lokasi menuju desa dengan kegiatan selama 3 bulan penuh itu di setiap minggu, Sabtu Minggu itu cukup uh, menguras tenaga karena jarak dan juga dikarenakan adanya cuaca yang tidak menentu. Seringkali kami menemui hujan sehingga para pengajar harus kehujanan, tetapi dengan komitmen yang tinggi, aktivitas kelas tetap terlaksana setiap minggunya. Begitu juga dengan dari pembelajar. Pembelajar meskipun sebagai anak desa yang hari Sabtu dan Minggu itu berkegiatan untuk membantu keluarga, mereka masih tetap hadir. Ketidakhadirannya hanya 1-2 kali, dan itu pun bukan karena keinginan mereka, namun karena kebutuhan dari aktivitas rumah tangga. Dan dari pihak desa sendiri, hampir selalu ada perwakilan yang menemui kami di setiap pertemuan untuk memberikan apresiasi. Hal tersebut cukup membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Gesing. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, kemudian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu terkait bahwa komitmen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian itu sangat diperlukan guna menjaga kesuksesan kegiatan dari awal hingga akhir. Disarankan kemudian agar para pengabdi itu sudah mempersiapkan diri dengan mental dan tenaga yang memang dibutuhkan untuk melakukan pengabdian, utamanya dalam pengabdian jangka panjang. Kemudian dalam melakukan pengabdian itu analisis kebutuhan ini sangat diperlukan karena akan memberikan fokus kegiatan, dan materi pelatihan dari kami itu benar-benar terbantu dengan melakukan analisis kebutuhan, baik analisis kebutuhan pembelajar, analisis kebutuhan proses, maupun analisis kebutuhan stakeholder. Nah, materi-materi pelatihan yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan itu dianggap mampu memenuhi kebutuhan pembelajar dan calon pengguna, serta memberikan makna tersendiri bagi pembelajar karena mereka diajak untuk turut merancang pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, sangat disarankan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, analisis kebutuhan hendaknya dilakukan terlebih dahulu. Nah, dalam proses pelatihan juga diperlukan keaktifan, baik dari pembelajar dan pengabdi, dari proses awal sampai evaluasi, sehingga proses-proses dalam evaluasi proses itu, evaluasi proses tersebut harus dilaksanakan tidak hanya di akhir, namun pada saat proses berlangsung pula harus banyak dilakukan evaluasi, karena dengan pelaksanaan evaluasi tersebut kita bisa melakukan perbaikan dan tujuan akan peningkatan antusiasme pelajar. Untuk menjaga antusiasme pelajar itu bisa terjaga. Di pengalaman kami itu, antusiasme pelajar tetap terjaga berkat adanya proses-proses evaluasi pembelajaran di setiap proses dan akhir pelatihan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait proses kegiatan pelatihan pembelajaran bahasa Inggris di Desa Gesing yang berdasarkan analisis kebutuhan. Sekian, terima kasih.